Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabar, Pak? Bapak sehat, Pak? Ibu belum ditanya ya. Nah, jadi kalau menjawab itu harus sesuai pertanyaan. Baru sekarang, Ibu sehat? Alhamdulillah. Dengan izin Allah, alhamdulillah kita usia sampai di 2016. Percayalah ada saudara-saudara kita yang boleh jadi lebih muda dari kita, tidak sempat menuliskan angka 2016. Kalau ibu bapak kita semua alhamdulillah oleh Allah dikasih umur, kesempatan. Nah, yang penting bagi kita, sisa ini mau diapakan ini? Jangan dibilang umur kita, sisa ya, mau diapakan? Ini adik-adik saya yang usia 20 jangan gini, oh sisa kita mah masih banyak. Ya, saya punya sejumlah mahasiswa jauh lebih muda dari saya, tos marawat. Ya. Jadi adik-adik yang baru 20-an jangan merasa bukan sisa ya. Nah, jadi saya kadang-kadang tiap pergantian tahun berpikirnya, oh iya ternyata saya masih diberi sampai 2016. Nah, nanti 2017 ya nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu. Dan kita seringkali mengumumkan saudara-saudara kita yang wafat itu biar jadi peringatan. Ada juga yang meninggal ya? Ada. Ya. Jadi ada juga yang wafat, sengaja kita umumkan. Dan kalau ada saudara ibu bapak yang sering kesini meninggal, diumumkan tuh untuk didoakan. Dan bukan apa-apa, biar jadi peringatan. Karena yang namanya mengingat mati itu perlu diasah ya. Sebab biasanya kita itu suka lupa seolah yang akan mati itu orang lain. Iya. Itu cenah tetangga pupus usia berapa? 21. Ya Allah, disangkanya teh tetangga unggul yang akan meninggal teh. Padahal cenah tos sarjana teu acan, cenah masih kuliah semester 5. Ya Allah, masih muda gitu. Disangkanya kita mah tidak akan seperti dia, bakal nyusul sebenarnya gitu, ya. Ya, kemarin waktu saya umroh diisi sama Pak Miftah ya. Nah, setelah Pak Miftah siapa yang ngisi? Pak Ali Usman. Sekarang ketemu saya lagi. Nah, nanti tanggal 26 saya sudah umroh lagi. Ya. Makanya ibu saya bilang, Amal lebih sering ke Mekah daripada ke Ciamis. Ya. Jadi ke Mekah tuh hampir sebulan sekali kan, kalau udah Desember nanti ada, Januari ada, Februari nggak ada karena saya mau ada hajatan. Maret ada lagi, April ada lagi, Mei ada lagi. Jadi sebenarnya saya di Indonesia itu cuma 3 minggu. Ya. Jadi saya di Indonesia dalam sebulan itu 3 minggu. 9 harinya di sana dengan perjalanan ya 9 hari itu. Jadi kalau dalam sebulan itu ada 30 hari, nah saya 21 harinya di Indonesia. 9 harinya di Makkah dan Madinah gitu ya. Oke, Ibu Bapak, apa dulu Kang? Pertanyaan dulu aja ya. Pertanyaan boleh. Ya. Ya baik, pertanyaan yang pertama. Saya punya seorang teman akhwat. Dia telah menikah selama 16 tahun dengan laki-laki yang usianya jauh lebih tua dari dia. Selama perkawinannya, dia baik sebagai istri melayani suaminya yang sudah tua dan telah pensiun. Saya kagum dengan dia. Tapi saya terkejut dengan pengakuannya bahwa 3 tahun terakhir ini dia mengenal laki-laki di media sosial melalui situs kencan. Dan dia mencintai laki-laki itu tanpa suaminya tahu. Jika mereka ingin bertemu atau berbicara, bisa langsung lewat video call. Laki-laki itu juga sudah berkeluarga dan berwarga negara Alexandria Ibu di Mesir. Sebagai teman, saya menasihati dia yang berkelakuan salah. Tapi teman saya bilang, saya tahu saya salah dan dosa.
dan dia berkilah bahwa itu adalah kebahagiaan saya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang teman saya lakukan itu termasuk berzina? Apa hukumnya bagi wanita mencintai laki-laki lain selain suaminya? Dan apakah sia-sia pahala selama dia melayani suaminya karena mencintai pria itu? Iya, rekan-rekan sekalian, kalau kita baca Al-Quran surat Al-Baqarah 208 itu benar-benar terasa. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Dan jangan mengikuti langkah-langkah sesungguhnya itu musuh yang nyata. Jadi setan mah gitu, kalau mau menjerumuskan tuh tidak langsung berzina, enggak. Iseng dulu gitu. Iseng dulu. Jadi Anda cuma sekedar browsing aja. Gitu. Si teteh eta juga nama gitu. Browsing gitu. Iseng ya. Boleh jadi kata setan teh cuma iseng kok. Nah gitu. Tapi kan kemudian setan mah pintar, dia bukakan jalan. Makanya ayat yang di Al-Baqarah 208, betul nggak 208? Ada penekanan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Dan tidak mungkin begitu buka medsos itu langsung ke hal yang buruk. Biasanya biasa-biasa dulu. Tapi nanti makin menukik. Nih, yang diceritakan di sini ini hanya yang tampak. Yang ngaku, yang tidak ngaku lebih banyak lagi. Menurut penelitian, kalau hal-hal yang begini mah seperti gunung di dasar laut. Kalau gunung di dasar laut, yang muncul sedikit, puncaknya saja. Tapi bawahnya itu. Jadi seks by phone, seks by medsos, seks by video call, itu ternyata sekarang dahsyat. Tapi sedikit sekali yang mau berterus terang. Iya untung teh. Biar jadi dibahas, mau berterus terang. Dan yang tidak berterus terang lebih banyak lagi. Dan sekarang ini situs kayak gitu oleh siapapun bisa dilakukan. Dan orang kalau mau iseng teh bisa banget gitu. Alasannya apa? Tidak beresiko. Dengan orang luar negeri kok gitu. Dikuatkan lagi suami udah tua. Geus teu bisa muka video call. Eta mah kondisi yang menguatkan. Kalau suaminya masih sama-sama muda kan suaminya ngerti. Ya mah teu. Oh, keur maca Quran dina HP meureun kitu disakana teh. Kan istrina teh kieu atau apa kan dina laptop dina apa. Oh, keur belajar. Dan suaminya udah tua. Gitu. Kadang punya suami udah tua teh ada baik ada buruknya. Nah, jadi ya eta mah faktor kondisi ya, gitu. Tapi yang paling penting, apakah suami sudah tua, apakah istri sudah tua, istri masih muda, tolong jangan sampai setan menjerumuskan kita dari hal yang sederhana. Hati-hati aja, ya. Misalnya ada orang tiba-tiba ngasih perhatian, ya, udah reunian, terus minta Facebooknya, kamu sekedar ngasih perhatian, ya. Terus Anda teh merasa, oh my God, ya Allah, tersanjung, ya kan gitu, ya. Terus BBM-an, WA-an, Line-an, ada Line, ada WA, ada BBM, ada apa lagi? Instagram, ada apa? Bukan tidak boleh menggunakan itu semua, boleh, tapi jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi kita misalnya ada orang BBM ke saya, nanya yang sifatnya memang murni nanya, ya saya jawab. Oh iya ini, paham pengajian sekarang di mana? Oh ya gini, kalau memang bisa saya jawab. Tapi kalau misalnya, paham lagi apa, kangen Kangen
Pas ditingali DP-na lucu budakna. Dian sastro ge eleh kumanehna teh. Ya, saya teh kudu sadar. Jangan mengikuti langkah. Itu kudu dijawab, diemin aja. Tah, lamun saya ngikuti langkah setan, sama saya iseng dijawab. Kangen juga. Kangen juga. Tah, mulai setan pelan-pelan masuk. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, saya dan Anda sama peluangnya. Karena kita semua punya smartphone, punya laptop, dan itu sudah bukan barang mahal, ya. Ada yang harganya bahkan 700.000 itu dengan pulsa 1,5 tahun. Gitu. Tapi sok tara jalan. Paket ya, paket. Nah, jadi dengar baik-baik. Bukan menyalahkan smartphone-nya, bukan menyalahkan Instagram-nya, Facebook-nya, apalagi WA-nya, Line-nya, bukan. Itu mah bagian dari kehidupan yang larut sejaman dengan kita. Jadi kalau saya pikir tidak bijaksana melarang anak jangan internetan, wong ini dunia internet. Melarang anak pakai WA, pakai Line, bukan melarang, ngasih rambu-rambu. Ya, saya tidak melarang Anda semua pakai medsos dan lain sebagainya. Enggak. Yang penting sadar diri, mana yang akan menjerumuskan, mana yang tidak. Saya katakan, ya, kadang-kadang ada sok iseng, malam-malam tuh ujuk-ujuk, ya, met bobo, gitu. Sok, mun urang hayang ngalayanan. Apa jawab saya? Met bobo juga. Siapa nih? Ah, gitu. Ya. Dan dia bisa ngirim sejumlah foto berbagai pose. Benar gak sih? Dan saya bisa menindaklanjuti apapun. Tapi masalahnya tergantung the man behind the high technology. Tergantung di belakang teknologi ini. Ini apapun bisa. Untuk kebaikan bisa, untuk keburukan bisa. Saya kemarin dari pagi sampai malam itu perjalanan, pagi ba'da subuh udah langsung ke Banjar. Ya selama di jalan karena ada supir, ya saya kan baca lewat internet berita atau apa di jalan tuh. Ya gini gitu. Capek, bobo, kan bener kan? Ya di supiran mah gitu tuh, kudu ikut nyetir kan gitu. Nah, ini aja, saya tahu, oh berita ini, ada perkembangan ini. Ketika saya baca, balik ke saya. Mau baca apa? Balik. Semua the man behind the high technology. Saya nonton video, tergantung mau apa yang saya tonton. Oh, saya ingin tausiahnya syekh siapa, di mana, bahkan di Amerika, ceramah di Amerika saya cari. Dengerin selama perjalanan 3,5 jam sampai ke Banjar, kan saya bisa dengerin ceramah ulama-ulama besar di berbagai dunia. Jelas hari Indonesia mah yang paling saya sering dengar itu Mamah Dede. Ya, karena Mamah Dede mah tegas, ceraikan, gitu kan. Nah, jadi saya mah resep kan gitu. Mama, suami saya tidak menafkahi, ceraikan. Ya. Ya. Gitu. Jadi artinya saya nonton ceramah Mama Dede, ceramahnya siapa, ulama-ulama saya dengerin. Karena saya juga perlu dinasehatin sama orang. Jadi jangan dikira saya nggak suka dengerin ceramah orang. Saya juga kudu dinasehatan. Saya dengerin ceramahnya Agim, saya dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Semua teman-teman saya yang ceramah saya dengerin gitu ya. Ihsan juga ceramah didengerin gitu ya. Iya Kang Ihsan tadi, yang Islam, iman, ihsan gitu kan. Apalagi ada bab tentang dirinya. Materi yang paling dia suka mah hadis eta. Karena ada tentang dirinya, ihsan gitu.
Nah, saya dengerin. Jadi jangan Anda kira saya nggak dengerin. Nah, balik ke yang ada di tangan saya itu apa? Ya tergantung saya, gitu kan. Dari Banjar, terus saya mampir dulu ke ibu saya, nengok walaupun sebentar. Karena jam 4 saya harus sudah ke Garut. Sampai Garut jam setengah 4. Selama di perjalanan kalau capek saya tertidur, kalau enggak saya baca. Itu manfaat ini. Saya jadi banyak tahu tentang perkembangan Islam di Amerika, di Australia. Saya dapatnya di sini, dan saya udah nggak sempat nonton TV ya. Nah, habis selesai maghrib dari Garut, pulang ke Bandung, nyampe Bandung tuh jam 9:30, 10 karena di Ranca Ekek macet. Di tengah kemacetan ya saya kadang tertidur, saya baca gitu. Maksud saya tergantung kitanya. Jadi bukan salah WA-nya, bukan salah Instagram-nya, bukan salah BBM-nya. Nah sekarang si teteh eta terjebak ku setan. Kabayang teh dia udah segitu setianya ke suami yang udah tua itu. Ya kan lah dia udah tua cenah. Ya. Ke suami yang sudah tua 3 tahun terakhir dia terjerembab sama setan. Ya, kalau ditanya bagaimana hukum perempuan melakukan itu kudu pakai hukum agama. Pakai logika juga gak salah. Ya yang tadi ada pertanyaan kedua ya. Apa hukumnya bagi wanita mencintai laki-laki selain suaminya? Ya jelas hukumnya. Beda mencintai dan mengagumi itu beda. Kalau mengagumi memang boleh-boleh saja mengagumi. Yang dia cintai mah suaminya, tapi saya mengagumi. Ya. Mengagumi teh nya kagum we gitu. Kenapa? Karena itu mah urusan apa? Ulang-ulang. Itu urusan apa? Hati mah nggak bisa dibohongi. Kalaupun Anda mencintai, Anda katakan, oh saya mah akan ubah cinta saya sama orang itu dengan kagum. Dan wajib dicintaiku saya mah suami. Yang wajib dicintaiku saya mah istri. Tapi saya kagum dengan orang itu. Ari kagum mah teu nanaon atuh. Boleh enggak mengagumi mobil orang lain? Ya Allah menisai. Geus we kitu. Mun make mobil nu batur salah. Ya. Kecuali atas izinnya. Ya mah, ya aya mobil dikaguminya teu nanaon. Paham saya mah senang dah dengan mobil-mobil bagus. Nya sarua urang ge seneng atuh. Gitu. Artinya kalau mengagumi mah boleh, namanya juga mengagumi. Dan itu manusiawi. Tapi kalau mencintai yang sampai melakukan video call, hari video call teh Pak, hati-hati itu. Itu setan biasanya cuma tadinya muka saja ngomong gini. Nanti ada permintaan-permintaan berikutnya. Itulah, inilah, itulah, inilah. Ya kalau Anda bertanya itu zina, bukan ya zina atuh. Ya. Jelas. Walaupun tentu saja zinahnya bukan zina hakiki. Kalau zina hakiki itu, mohon maaf, iltiqaul khitanain. Hitanain bertemunya dua alat kelamin. Dan itu disebut zina. Hakiki. Tapi ini bisa disebut zina imajinasi. Dan bahkan sebenarnya mendekati hakiki. Karena sesungguhnya saling melihat. Gitu. Hati-hati nih Anda kaum ahwat. Kalau Anda sudah berkerudung ya. Itu di DPT jangan dimunculkan foto-foto yang dulu belum berkerudung. Ini bangga kerkio di Bali. Di Bali kerkio pakai baju renang. Kata temen teh, ih kamu, mah baheula. Waktu aku belum berkerudung, ya jangan atuh. Bila perlu di Facebook yang sekarang Anda sudah berkerudung. Kalau Facebook dilihat orang banyak nggak? Tah, yang nggak berkerudungnya dilepas, dicabutan. Yuk mah ngahaja, entong lebar kenang-kenangan. Kenang-kenangan gimana? Kan itu teh aurat. Tidak boleh. Walaupun itu hanya sekedar foto. Kenapa? Karena Anda kan sekarang sudah menutup aurat. Nah jadi yang ingin saya ingatkan juga kepada teteh-teteh. Kalau Anda sekarang sudah menutup aurat. Atau sedang belajar menutup aurat. Coba yang ada di Facebook, yang ada di mana lah, di Instagram. Yang kira-kira memamerkan aurat. Teteh digentos, diganti. Ulah ima sengaja ya. Ada urutan ya. 2010 parah gambar teh. 2011
masih parah. 2014 mulai 2015 jilbab total. 2016 jilbab syar'i. Ya teu kudu urutan eta aya di Instagram. Jadi urutan teh meni jelas gitu kan. Jadi orang lihatnya gini, oh iya kerja jahiliyah. Oh iya mulai insaf. Oh iya geus iya insaf pisan. Teu kudu batur apal begitu. Nggak usah harus sebegitunya gitu. Jadi Anda boleh pakai Instagram, terutama teteh-teteh Anda yang sudah berkerudung. Nah coba cabut yang tidak berkerudungnya. Tidak perlu kemudian supaya orang tahu, kenapa kamu masih, supaya orang tahu, gue dulu nggak berkerudung. Itu tekudu orang lain tahu gitu. Bisa dipahami omongan saya? Nggak dimengerti juga nggak apa? Nah, apakah sia-sia pahala selama dia baik melayani suaminya karena mencintai? Ketika sebelum yang dulu-dulu, ya tentu Allah tidak menghukumi yang sudah-sudah. Maksudnya yang sudah-sudah dia lakukan dengan ikhlas, fokus ke suaminya, dicatat sebagai amal soleh. Ya. Nah kalau yang sekarang perlu hati-hati. Karena Anda melakukannya boleh jadi bukan lillah lagi. Tapi karena kewajiban aja. Karena kewajiban. Dah hatena ka orang Iskandariah teh, Alexandria. Iya tak. Di negara Alexandria. Dan ternyata ada riset yang menunjukkan orang sampai berani video call, bahkan maaf Pak, Bu ya, itu ada yang sampai berani buka baju, buka itu, ini, sampai maaf, kata yang di sananya, coba kamu buka ini, buka itu, sampai totally nggak pakai baju, itu biasanya dia merasa aman dengan orang negara lain, karena kan ya tidak akan ini, tidak akan tiba-tiba papangi, hah dosen aku, tidak akan gitu. Ya Allah kan dia ketemunya di dunia maya tuh, wah Gus ngalakukan segala, pas masuk ke kampus, ih dosen aku. Nah supaya tidak terjadi begitu biasanya nyarinya dengan, dan negara lain juga sama nyarinya gitu. Nah itu mah setan teh pinter atuh Bu, teu bodoh. Ibu nu kadang bodoh, setan mah pinter. Setan mah pinter atuh. Ya. Dan apa? Merasa safety, aman. Ya. Kalau si perempuan ini dengan laki-laki, misalnya orang Jogja, orang mana, orang Indonesia, sebenarnya dia tidak aman. Karena boleh jadi orang Papua itu main ke Bandung, orang Jogja itu main ke Bandung. Dan boleh jadi ternyata orang itu kenal dengan suaminya, kenal dengan saudaranya. Makanya setan mah pinter. Maka dia dicari jalan yang kira-kira diperkirakan tidak akan ketemu. Makanya biasanya banyak orang kita yang dengan orang asing yang video call, yang sampai sex by video call, ya. Ada yang sex by phone gitu. Yang parah sex by video call karena bisa lepas-lepas segala macam gitu. Dan maaf, itu bisa sampai klimaks dengan begitu. Ya jelas zina kalau begitu. Jadi saya mah ari nu kitu sok nyelebar we gitu. Sekian puluh tahun dengan suaminya, 3 tahun terakhir jeung makhluk gaib nu teu jelas. Makhluk gaib. Bukan gini ya, tapi memang setan mah katanya, kenapa ada doa gini? Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian tuh gini. Justru di ujung kematian kita terjerembab. Nah, kayak si teteh ya. Si teteh ini teh kan sebenarnya bagus. Dia punya suami yang lebih tua. Dulu setia. Nah suaminya kan sekarang makin menua. Dengan makin menua, peluang meninggal lebih dulu lebih cepat. Dengar Pak, tong kasinggung. Ya. Benar gak sih? Nah justru di hari-hari suaminya sudah menua, dia melakukan hal yang sekiranya suaminya tahu, pasti murkanya luar biasa. Pasti murkanya luar biasa. Sayang, lebar cek orang Sunda. Duh lebar. 15 tahun begitu dihancurkan ku 3 tahun. Udah gitu makanya ya Allah aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian tuh justru ketika mendekati mati terjerembab. Tak eta yang mengerikan. Tapi dah setan mah semua dilakukan sama dia. Pernah saya cerita sama Anda, ada laki-laki yang diuji
dengan harta lewat karena dia orang yang berharta. Diuji dengan kedudukan tidak tergoda karena dia mah bukan orang yang haus kedudukan, dan dia punya sejumlah perusahaan jadi apapun bisa. Diuji dengan wanita cantik, dia tidak tergoda. Begitu diuji dengan lelaki kasep, kelepek. Tengarti deh. Dia teh lalaki, lalaki. Laki-laki itu kaya, pinter, beunghar, ya, punya istri, punya anak, normal semua. Diuji dengan harta, dia tidak tergoda. Dah orang berharta. Sekarang kalau Kang Iqbal, ya, duitnya udah biasa di angka miliaran, dia goda aku 100 juta. Moal kagoda. Naon 100 juta, duit orang miliaran. Tapi mun Kang Iqbal biasa pegang 10 juta, 20 juta paling gede, digodaku 100 juta teh waka kelepekan. Sekarang orang yang duitnya sudah bergelimang, hartanya banyak, naon digodaku duit saeutik, eueuh, enggak ada tuh. Jadi dia berharta, digoda dengan harta lewat. Digoda dengan kekuasaan, dia bilang sebenarnya gue jadi apapun bisa kalau mau. Udah punya duit banyak, tapi saya mah tersep jadi penguasa-penguasa gitu. Digoda lepas. Digoda dengan perempuan, dia tidak tergoda, ya, punya istri yang cantik, ya, maklum Ari Kubenghar mah bisa istri cantik. Jadi ternyata saya baru mengerti belakangan punya istri cantik mah nggak usah kasep, asal beunghar, tapi taunya belakangan saya juga. Jadi ternyata untuk punya istri cantik nggak usah ganteng, Pak, nggak usah jadi cowok mah teu kudu kasep untuk punya istri cantik. Asal kaya, pinter, dapat yang cantik. Iya, ini mah untuk kabar gembira bagi adik-adik saya. Saya juga ngertinya belakangan. Jadi ternyata untuk dapat istri cantik mah nggak usah kasep, nggak usah. Beunghar, asal mobilnya hebat, misalnya Ferrari, Jaguar, BMW Z4, insya Allah artis gak dapet. Tapi kasep, tapi miskin, nah eta susah tah. Dapat nu gelis teh. Susah eta mah, kecuali mun ti kampung pisan. Nah, jadi maksud saya teh lagi ngomong apa ya? Jadi ada orang yang digoda oleh harta, tidak tergoda. Digoda oleh kedudukan, tidak tergoda. Digoda oleh perempuan, tidak tergoda. Setan hebatnya. Akhirnya digoda, dia jadi ada kelainan, dia resep kala laki. Jadi gay. Jadi dia lebih menyuka sesama jenis. Itu yang disebut dengan, banyak Bu kejadian. Orang dia punya istri, punya anak, tapi kemudian jadi suka juga sama lelaki. Dia ACDC, dengan istrinya bisa, dengan cowok itu bisa. Gitu, ACDC. Ya. Nih, kok Anda bisa tertawa? Itulah hebatnya setan. Cek Anda teh, ya Allah itu istrinya cantik, dia masih ke cowok. Itulah setan. Setan mah di ayat itu juga, wala tatabi'u khutuwati syaiton. Jangan kamu ikuti langkah. Ayat itu hebat, menyebutnya jangan ikuti setan, langkah. Jadi setiap step itu ku setan udah diperkirakan. Setiap langkah itu udah, ini dijebak dengan ini, dijebak dengan ini, gitu. Jadi setiap langkah. Jadi ada orang yang curhat sama saya, anak muda, kasep, jangkung, badannya bagus, udah punya istri, punya anak. Pas umroh cerita, Pak Am, saya umroh ini mau tobat. Istri saya cantik, anak saya cakep, dan memang si akang eta teh kasep. Paham saya betul-betul, ingin tobat sama Allah. Sok saya bilang tobat. Saya teh senang olahraga, senang fitness, da katingali badan lagi bagus kan, orang yang suka fitness mah. Gitu. Ya itulah paham saya, aneh ya kok jadi suka sama lelaki. Jadi memang di tempat-tempat fitness tehnya aya nu bener fitness, aya nu kadang-kadang saya teh meriding gitu, hanya pada temannya teh ngesun ininya gitu. Bu, geuleuh saya ge. Jadi di tempat ganti baju, saya pernah geuleuh atuh Bu. Ya, ada anak muda ganti baju juga gitu ya. Nah, udah gitu teh yang satu kan ganti baju, tadi saya kan sudah lagi pakai sepatu mau olahraga di ruang ganti. Ya Allah Gusti geuleuhna eta. Nu saurang teh ngesun ininya dong. Jadi ngesun ke si cowoknya gitu. Aduh, cek aku teh. Nah itu Bu, boleh jadi orang itu tadi nama normal,
Tapi ku setan pelan-pelan gitu. Nah itu makanya saya membahasnya luas. Jadi inilah menurut saya fitnah dunia dan fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Karunya si teteh eta geus 10 tahun setia ke suaminya, tapi di saat suaminya makin menua malah dia meninggalkan suaminya untuk melakukan hal yang dilarang agama. Itu dia kena fitnah kematian. Padahal itu sudah mendekati kematian, baik dianya ataupun si suaminya. Ya ini mah pelajaran untuk kita. Jadi kita kudu berani mengendalikan diri kita. Karena semua ada di mana? Di genggaman kita. Saya katakan, nih smartphone saya digunakan baik bisa, digunakan buruk bisa. Bisa nih yang ada di tangan saya tuh.